malaikat raqib. Nomor 8 malaikat atid. Nomor 9 malaikat malik. Nomor 10 malaikat ridwan. Asma kabeh akeh 10. Kita kabeh wajib weruh. Nomor 1 kitab Taurat. Kagungane Nabi Musa. Nomor 2 kitab Zabur. Kagungane Nabi Dawud. Nomor 3 kitab Injil. Kagungane Nabi Isa. Nomor 4 kitab Al-Quran. Kagungane Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Shu'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Ayub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Asma kabeh akeh selawe. Sujud kita baka mukhalafatu lil khawatis. Iya muhubina sihi baksaniyat ilmu khayyat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran basiran mutakaliman. Mari kita awali langsung untuk materi tauhid awal hingga akhir, khusus untuk materi tauhid. Adapun nanti Bapak Ibu ada lain-lain bisa disampaikan. Aturannya pada jam terakhir, tapi bila mana nunggu lain-lain
pada jam terakhir itu lupa, ya mohon disegerakan untuk bertanya atau konsultasi dengan saya langsung. WA 24 jam hidup, kecuali kemarin 24 jam HP-nya ngedrop, nggak bisa dicas, sehingga nggak tahu kabar pas pemberangkatannya Bapak Bastomi, saya tidak tahu. Itu adalah sedikit menunjukkan bahwa barang selain Allah adalah rusak, termasuk kita. Yang muda rusaknya menjadi tua, yang kecil rusaknya menjadi besar. Itu adalah himbauan untuk pramateri bahwa kita itu harus adaptasi dengan apa yang ada di sekitar. Marilah kita buka materi tauhid, insya Allah halaman 16 kalau nggak salah. 17 ya? Halaman 17. Ya, halaman 17. Apa itu? Oh, Anggauta. Bab Anggauta. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Anggauta. Anggauta iku ana 7. Nomor 1 kuping. Nomor 2 mata. Nomor 3 cangkem. Nomor 4 tangan. Nomor 5 weteng. Nomor 6 farji. Nomor 7 sikil. Bapak Ibu, itu adalah bab demi bab. Kemudian saya sampaikan kenapa memang saya nerangkan itu rincian atau satu channel supaya kita itu jelas. Anggauta atau anggauta badan itu terdiri dari 7. Setiap orang, gak peduli itu gemuk, yang kurus, laki-laki, perempuan, yang pendek, yang tinggi, anggota badannya berapa? 7. Jangan lupa, memang kita itu disuruh oleh Allah memperhatikan 7 perkara. Yaitu di dalam melaksanakan sholat, ilmunya harus 7, di luar sholat, ilmunya 4. Kemarin ada murid-murid dari guru saya, juga banyak yang hadir. Saya nggak seberapa mengetahui orang, tapi orang mengetahui saya. Karena itu barangkali saya ada di jalan mana, mohon diteliti. Itu saya beneran apa bukan? Yang saya khawatirkan jenengan nggak tahu aslinya, cuma hanya fotokopi saja. Fotokopi apa foto teh? Fotokopi ya. Fotokopi. Kenapa? Ya seakan-akan settingan lah. Orang kedua, padahal yang asli itu yang 1. Untung pecah menjadi 2 lah. Kalau 3, 4 lah malah kacau ini. Ya, semoga Allah merampingkan. Merampingkan itu berapa ya? 1 saja. Berikut anggota badan bagi orang yang gemuk, yang kurus, yang kecil, yang besar tetap 7. Allah adil apa enggak? Adil. Adik pilih kasih. Gigi kita sebanyak berapa? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Yes, pokok mangan jemblem ya kena.
Mangan bakso ya kontal. Oleh gak kontal ya apa? Pendolnya gak seberapa besar. 32. Apa 32? Itu katanya. Lah ono sing gensul barangnya. Apa? Apa? Berapa Mas Apik? Gak pernah ngitung ya? Oke, Bapak Tima mungkin ya 30 berapa ya? Ya delok ae kalau giginya besar-besar ya kurang Mas. Kalau kecil-kecil ya lebih. Ono sing giginya gede-gede. Nabi Adam sekian besar ya giginya ya besar. Lalu jempolannya juga besar. Apa yang Mas Apik? Ya sesuai dengan orangnya. Nah, nggih. Lah Mas Apik iki guyu apa, Mek? Mas apa? Takut liyane gak usah. Gak usah. Nggih. Engko pribadi ae lah. Ya jelas saya Bu, ya gak imbang loh. Nabi Adam besar terus apa jempolannya kecil ya gak imbang lah. Ya segitu aja bener apa iku Mang ya. Ya ada batasan ya Mas tanyanya. Yang pertama yaitu telinga, kuping. Telinganya berapa? Walau Nabi Adam. Ya 2. Cuma lebarnya enggak sama. Sesuai dengan lebar wajahnya. Allah menjadikan telinga di sini, sedunia. Hidung di sini, enggak ada yang malik apa ke atas. Kemudian mata juga gitu, enggak ada sana menghadapnya. Itu menunjukkan bahwa itu sangat penting karena kita kalau tidak ada telinga rasanya kok tersiksa. Ada telinga tapi kita tutup satu. Oh ini sudah rasanya tersiksa kok. Waduh, gak enak. Nah, seperti itu karena telinga itu mengandung suatu kenikmatan, maka jangan sampai telinga itu tidak dengar. Kalau dengarnya secara umum dengar apa? Nomor 1 dangdutan, yang kedua adalah adzan sholat 5 waktu, lalu yang ketiga adalah apa? Ya ada HP bunyi. Kemudian yang keempat adalah anak bermain, sudah banyak sekali. Tapi bukan itu maksudnya telinga, supaya tahu ringkesan dari 104 diringkas menjadi 30 juz, 30 juz diringkas menjadi kalimat tauhid, kalimat tauhid diringkas menjadi lafaz jalalah, jalalah diringkas lagi menjadi berapa. Itu adalah tugas telinga, tidak hanya supaya telinga ini pantas orangnya, tidak. Tapi intinya adalah mendengar suara yang suara itu tidak diucap di lisan, tapi tetap kita mendengar. Itu fungsinya telinga. Kalau tidak demikian itu, maka besok di akhirat percuma punya telinga karena di dunia tidak berfungsi. Bagi orang yang tidak mendengar lafaz Allah diringkas lagi, maka besok hidup di akhirat nampaknya kok nggak ada telinga. Hati-hati telinga, peranan penting adalah tahu ringkasan dari lafaz jalalah. Sudah dekat keterangan ini, kenapa Pak? Iya, halamannya 17. Ya, halamannya 17. Berarti kalau 27 kurang berapa? Nah, makanya keterangannya dekat. Makanya yang benar itu ngajar tauhid sesuai dengan dekatnya materi. Nah, itu satu. Bagi orang yang tidak pernah ngaji tauhid, maka dia tidak akan mendengar ringkasan dari lafaz Allah. Ya ini yang orang-orang penasaran. Banyak pertanyaan pada saya masuk ke WA. Yang enak tanya itu di grup. Yang bertanya itu satu, yang mendengarkan orang banyak. Yaitu namanya rahmat. Rahmatal lil alamin.
secara hakiki. Syar'inya ya Kanjeng Nabi Muhammad. Bagi yang tidak atau belum marifat, maka PR-nya tinggal satu. Kalau secara sosial sudah, telinganya dikasih anting-anting, indah kan? Indah. Itu untuk secara syariah lah. Kemudian lagi apa? Dikasih apa, Bu? Kalau anak-anak yang di jalan itu, yang di sini dikasih ali-ali apa? Iya, seperti itu loh, ya. Tapi dosa apa enggak? Ya, tidak, tapi menggunakan emas itu yang tidak boleh. Laki-laki sekaya apapun tidak boleh menggunakan emas-emasan. Enggak boleh karena milik siapa? Perempuan, milik ibu-ibu. Makanya bapak sebenarnya kalah kaya dengan ibu-ibu. Bapak Fatimah kaya daripada bapak. Enggak. Bapak Julian memang kok duda? Ya apa sih Bu ini? Tanggapan? Apa tanggapan? Aja ngomong tanggapan apa? Kok ya apa sih? Enggak apa-apa, Pak Julian ini mencoba sendirian kok. Latihan. Enggak. Tapi Mbak Fatimah jangan ya, gak ada latihan. Langsung 2 orang gitu ya. Saya koproyo. Olobes kontol. Saya koproyo. Pemberitahuan bahwa jamaah umum bahwa kalau tidak mengerti kepada lafaz jalalah dan ringkasannya maksudnya itu masih punya dosa. Karena dosa dari alat peraga kita antara lain adalah dari telinga. Selebihnya kalau sudah mengetahui itu dibuat dengar dangdutan nggak apa-apa kok. Tapi harus mendengar suara yang tidak diucap di lesan tapi dengar. Yaitu isinya telinga. Kalau isi secara syar'i adalah cukul batu. Kalau orang sana mengatakan. Kalau di sini apa, Bu? Hah? Cukul batu. Cukul batu ya sumpele kuping loh. Ya. Yang kemarin Mas Opek katanya rasanya sepet. Sudah praktek, Mas? Sudah? Enggak usah. Oh, saya wedine, Me. Saya percaya aja, langsung jawabannya tegas ya. Ngono ngaji tauhid itu ya. Jadi enggak usah praktek, Mas ya. Tapi rasanya berarti apa? Seperti sunah. Enggak, insyaallah wes gak ada tugas kok. Senang saya juga enggak repot-repot mencari pulpen loh, Mi, untuk nilai enggak. Nomor 1 selesai. Kemudian nomor 2 adalah mata. Mata, bukan mata-mata, tapi adalah mata. Kalau mata-mata apa? Ya orang yang ngawasi, ya. Mata kita itu berfungsi satu untuk keindahan. Setiap mata nggak sama kok. Setiap orang punya mata, pasangannya ya tetap di sini, seragam sedunia, tapi nggak sama. Indahnya mata masing-masing lo nggak sama. Tapi berhubung jeneng nggak neliti ya pokoknya ngono. Nah. Ya, tapi seumpama mata ini dikasih pelindung boleh nggak? Artinya dikasih lirah. Lirah itu apa, Mbak? Ya, Mbak Pepe tahu lirah. Mbak Lela tahu. Lirah. Ya untuk body apa? Ya, mata. Enggak apa-apa. Walaupun lainnya boleh Pak Juliono di mata. Enggak apa-apa. Tapi saya berpikir Pak Juliono. Enggak. Ya enggak apa-apa lancing ya. Enggak, banyak para ustadz loh. Matanya dikasih kok. Ya dikasih kelihatannya baik kok. Enggak apa-apa para ustadz itu. Ya lihat, oh iya enggak apa-apa. Indah sementara untuk diindahkan secara syar'i, mengindahkan, menghormati ciptaan Allah. Lah mata fungsinya apa?
fungsinya untuk melihat yaitu yang asli. Kalau kacamata ini nggak asli. Kenapa? Dulu nggak ada, sekarang ada. Besok kalau hari kiamat tidak ada, yang asalnya tidak ada, besok dibuat Allah tidak ada. Itu yang palsu. Nah, kalau zatnya Allah dulu ada, sekarang ada, kapan-kapan ada. Jadi mata digunakan untuk melihat yang ada. Jangan hanya melihat yang tidak ada. Tidak ada itu tandanya apa sih kemarin saya contohkan? Ya diraba terasa itu tidak ada. Nggih, yang diraba terasa loh. Nah, itu bukan untuk itu kita melihat tiap hari, terutama sholat. Nggak boleh melihat sajadah. Nggak boleh melihat punggungnya teman. Ya nggak boleh. Terus melihat apa? Melihat kambal. Nggak boleh, wong derajatnya kambal sama dengan sajadah kok. Melihat keramik. Nggak boleh. Kalau marmer, ya jelas nggak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh itu melihat adamnya adamnya sesuatu. Tidak adanya kambal, tidak adanya sajadah, tidak adanya punggung teman di depan kita. Yang dilihat itu berarti tugas utama dari mata. Orang-orang yang tidak ngaji tauhid yang kelihatannya cuma yang benda-benda yang baru. Yang baru itu apa sih? Ya semua selain zat, hawadis. Yang kedua dinamakan al-kaun. Yang ketiga dinamakan makhluk. Yang keempat dinamakan kudus. Ya itu adalah tugas mata bagi orang yang tidak sukses ngaji tauhid. Punya PR, lihatlah. Yaitu kepada yang benar, lihatlah kepada yang asli, jangan melihat kepada yang palsu. Ini mata ini bermasalah. Kenapa? Karena orang-orang dibuat basanan gitu loh Bu. Dari mana datangnya lincah ya? Dari apa? Mata. Ya, turun kemana? Hati. Dari atas turun ke bawah. Itu malah naik apa malah derajatnya turun? Ya turun. Makanya nggak boleh mencintai kepada sesama manusia melulu, tapi harus imbang. Saya lebih cinta kepada Allah. Berapa persen derajatnya? Ya, kalau diumpamakan layang-layang ya harus 50-50 supaya nggak miring. Nah, orang seperti itu adalah kalau mata tidak bisa melihat kepada Rabbul Jalil, zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka besok di alam akhirat orang punya mata seperti itu, matanya akan diambil, dirampas oleh Allah. Percuma punya mata kok, yang dilihat barang-barang yang hawadis, barang-barang yang baru, kok nggak melihat kepada yang membuat barang-barang tersebut. Ini pentingnya adalah ngaji tauhid. Ini Mbak Fatimah pernah khataman di mana? Belum? Belum? Oh ya nggak apa-apa. Berarti jenengan masih ada utang telinga dan mata. Yang nggak ikut toh. Ya termasuk Mbak Dua itu punya hutang untuk menyelesaikan mata dan telinga. Ya, dilanjutkan aja. Asalkan saya walaupun darahnya minimal 90, maksimal 100, nggak apa-apa. Kalau tadi malam 100, sekarang 9, naik turun. Tapi jangan mengartikan naik turunnya Allah loh, nggih. Enggak, kalau itu darah bisa naik turun kan? Kalau naik berarti musim hujan. Kalau turun berarti musim kemarau. Lah enak mana naiknya air dengan turunnya air? Kira-kira. Kebanjiran maksudnya. Dengan tidak ada air. Enggak enak karo. Enggak enak, yang enak itu stabil. Ausatuha, sedang-sedang baik.
Untuk nomor 2, PR-nya orang yang tidak ngaji tauhid punya tanggungan mata harus melihat zat. Kalau sudah melihat bagaimana? Ya ngamalkan. Ngamalkan itu tasahud awal dengan tasahud akhir, dibantu dengan telunjuk. Ini mengamalkan, melihat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah ini membantu mata. Supaya pancer, supaya pasti, supaya benar. Untuk nomor 2 tentang mata selesai. Kemudian yang nomor 3 adalah mulut, cangkem. Wah sembarang kalir melebu ini. Apa dipakai seperti itu? Iya, tadi banyak parkir yang diurusi ya mulut kok. Ini orang-orang ini ya depan makanan itu loh. Kalau saya ke Pasuruan sana ada tulisan, saya kejelek Bu. Apa jenenge? Tulisan telepon sama kelepon. Saya kira itu telepon, ternyata kelepon. Pengen rembang kene gak serius ya. Pengasane apa? Kelepon apa? Rawon kali rawon. Oh, rawon ambek rawon. Oh, no ya barok. Enggak, marope benar iku mang. Rawon ambek rawon. Enggak, ya enak rawon. Tapi rawon itu kecelakaan memang. Ya, susah Mbak karena rawon teman sampean kecelakaan. Ditulis rawon kecelakaan. Yang baca Barohim. Jelas saya. Ya, berarti masih enak rawon, Pak. Enggak, rawon itu enggak enak. Rawon itu kerap kali orang celaka di situ. Nah, orang ngomong lebih mudahnya ya rawon. Kecelakaan pada teman kita itu ada yang namanya rawon. Apa gak ngilokno iku mang ta? Ada mirip-mirip. Kalau mulut ini, Bapak Ibu, ini malah bahaya daripada mata. Bahayanya bagaimana? 1, ngomong tidak tahu yang diomong, baca Allah tapi tidak tahu Allah. Yang hati-hati. Ini siksanya, dosanya besar nih. Orang-orang mengatakan tampar jari dawa. Dawa apa? Ya dawa lambe. Nah lambe lembaga sapa? Ya cangkem. Ya gak dicancang gak ngarah mingkem. Dicancang ngambil open ae. Kayak ada panganan lah ya mingkem. Tapi dengan adanya mulut bergerak, kira-kira yang menggerakkan siapa sih? Allah kan? Allah. Kemudian kalau mulut bergerak, ini yang menjadikan salah itu tahu gerakannya mulut tapi tidak tahu yang menggerakkan. Ini apesnya orang yang tidak ngaji tauhid. Mata ya salah, telinga ya salah, mulut juga salah. Apa mana jangkem atau mulut sembarang kali melebu. Apa yang enggak masuk? Ya masuk semuanya. Daging dari kemarin sapi atau kambing yang disembelih 60 kambing dengan sapinya, yang menghabiskan siapa? Ya mulut, nggak mungkin tangan. Tangan itu sebagai penolong saja, tapi yang menghabiskan siapa? Ya mulut. Itu satu lokasi, satu desa loh ya. 60 kambing dengan sapinya. Belum desa sana lagi. Sekian banyak yang menghabiskan ini. Ngalah-ngalahi apa? Bahaya ya. Bahaya, sangat bahaya. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Tapi orangnya tidak tahu besarnya Allah. Mulut kena adab besok di hari akhir. Kalau sekarang masih diumbar oleh Allah, masih dibiarkan, nggak diraukan. Besok karepmu lah. Ibarat orang bicara seperti itu. Kemudian menyaksikan tasahud. Bahaya nih, bahaya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang bersaksi ini apa? Telinga. Awas sing hati-hati sing gak ngaji tauhid, kamu diancam oleh Allah.
Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau yang benar adalah iqrarum bil lisan, mulutnya berbicara, tasdiqum bil qalbi, hatinya melihat kepada yang disaksikan. Ini adalah aturan tauhid. Kalau orang tidak ngaji tauhid, nggak mungkin ada pendidikan seperti itu. Ya ngawur lah. Besok di akhirat jangan lupa, telinga, mata, mulut, dosanya banyak. Saking banyaknya orang krian mengatakan sauntuke segoro. Tapi nek gelem tobat diterima apa mboten? Diterima. Innallaha ghafurur rahim. Ya sungguhnya Allah itu zat kang yang maha pengampun. Ya maha ngono gak bisa dikasih iya. Ya, gak usah dikasih iya. Boleh sepeda naik sampean. Jenenge tamaha. Mulut adalah sangat besar dosanya. Pokoknya semakin ke bawah semakin besar. Semakin ke bawah semakin besar. Apa termasuk telinga itu ringan? Ya enggak ringan. Memang orang enggak punya telinga ya tersiksa. Ada telinga ditutup sebagian aja juga tersiksa kok. Itu adalah kekurangannya bagi orang yang tidak ngaji tauhid, maka mulutnya sering berdosa. Seumpama berangkat ke masjid, melaksanakan sholat dari takbir sampai salam, itu intinya adalah mengumpulkan dosa. Kalau dilihat dari syariat adalah berangkat ibadah. Kalau dilihat dari tauhid adalah berangkat mengumpulkan dosa. Bagi orang yang bicara tapi tidak tahu kepada yang dibicarakan. Kemudian itu nomor 3 selesai. Kemudian nomor 4 adalah tangan, malah berat. Coba ada orang kecelakaan gara-gara kan ini. Nggih. Gara-gara tangan. Satu bis turun ke jurang gara-gara apa? Nah, lebih berat. Itu dunia, belum lagi yang lain. Ya, kalau dibuat kebaikan ya mendapat kebaikan langsung banyak kebaikannya. Tapi kalau dibuat kejelekan maka kejelekannya juga banyak. Makanya yang kanan ashabul yamin, yang kiri adalah ashabus shimal. Surat apa? Al-Quran loh. Ulaika ashabul yamin wa ulaika ashabus shimal. Surat apa? Gak usah, yang penting ya tahu yang punya surat gitu loh. Gitu aja nggak apa-apa. Surat itu Pak saya hafal apa? Surat Al-Maun misalnya, saya surat Al-Baqarah, saya surat Toha, surat Luqman, ya terserah Anda semuanya. Tapi yang penting mau tahulah kepada yang punya surat. Surat apa mana katanya? Nomor 4 ini tangan ini adalah untuk kelengkapan kita melaksanakan ibadah. Contoh mau sembahyang, jangan sampai tidak dibantu oleh tangan. Lah ya boleh kembenan. Kapan adik tangan. Dan yang kita tambah bawah tambah berat. Bukan dari atas yang berat, bukan. Tambah bawah tambah berat. Sama dengan neraka itu loh. Kalau yang ringan kan neraka jahanam. Tambah bawah tambah bawah tambah bawah berarti tambah berat. Ini juga seperti itu. Makanya besok yang paling berat ini yang mana? Yang atas kan telinga. Terus kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tambah berat. Tangan ini kuali apa enggak, Bu? Jempolannya sama di sini. Ini kuali apa enggak? Tapi bener. Jempolannya kok kene kabeh. Tapi kok sayang kene bening kok kene burak. Ya. Nah kalau seperti ini, kuali apa enggak? Jempolannya kok kene. Nah, seperti itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita pikir, sejelek apapun Allah menciptakan sesuatu tidak jelek. Sejelek apapun Allah menciptakan sesuatu
tidak jelek, berarti artinya oh baik. Coba yang jari-jari kita kan motongnya nggak sama. Ini sekian, sekian, sekian. Kira-kira indah apa enggak? Umpama kita berpikir rata dipangur. Oh, dawa iki sak mene. Kira-kira kita berpikir enggak? Berpikir. Kalau ini kan enggak berpikir, enggak ada orang berpikir kan. Iya tangan kok enggak ada kan? Nah, sejelek apapun Allah menciptakan berarti masih baik. Sebaik apapun Allah menciptakan, kalau orang itu disetir oleh iblis pasti jelek. Yang ngaji tauhid itu jelek. Bagi siapa? Ya bagi iblis. Makanya siapa yang tidak senang kepada tauhid itu adalah golongan iblis. Siapa Pak? Gak peduli. Siapa saja, saudara saya, keluarga saya, bila tidak senang dengan tauhid ini, maka dia adalah iblis. Ya kebetulan kita ngaji lah. Kebetulan. Tangan sebanyak sekian, dihitung Mas, jari-jarinya berapa? 10. 10 untuk yang tangan, belum lagi kaki. Ditambah 10 lagi 20. 20 itu apa? Sifat wajib 20. Itu peringatan. Untuk jamaah YouTube juga saya kasih tahu bahwa lihat jari-jari tangan kita sebanyak 10. Kemudian jari-jari kaki juga 10. Ini memberi pedoman, memberi wejangan, memberi peringatan bahwa jangan lupa kepada sifat wajib 20. Kalau dilaksanakan berarti bayar janji, kalau tidak dilaksanakan berarti ingkar janji. Banyak orang punya hutang Bapak Ibu. Ya seperti ini, kalau dikupas ya ketahuan semuanya. Kita menjadi orang baik. Baik apa? Orang baik itu cuma satu, al-ma'rifatul ma'bud, wong sembahyang kudu weruh sing disembah. Ini adalah yang nomor 4. Kemudian indah. Saya dikasih ini cincin sama orang yang saya kasih, ya pantas. Kalau jenengan punya rezeki Pak, rezeki lebih lagi, Umi di sini dikasih cincin lagi. Kalau ada lagi sini. Kalau ada lagi Mbak Fatimah sini. Terus satunya lagi karena dapat bagian dari orang tuanya sini. Jadi kayak warat. Cuma satu aja cukup. Pertama, itu yang benar itu di sini. Kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini, kelima di sini. Urutannya. Nah, kita kan ngawur membuatnya ya. Apa memakai lo ngawur. Jadi ini kalau ini terlalu longgar, lodok ya taruh di sini. Indah loh ini. Terus kukunya juga seperti itu, dipasang. Selamanya nggak pernah servis. Oke. Yang hati-hati punya tangan. Nah, itu supaya mendapat pahala. Halaman berapa? Halaman 17. Oh, piro 17 mah? 17. Ya. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana kita punya tangan, kita itu bertambah. Ya keindahannya bertambah, jangan keindahannya tubuh, tapi keindahannya hati. Oleh karena itu, ngaji tauhid ini bukan memandaikan otak, tapi adalah memandaikan hati. Lah hati supaya pandai, namanya bukan pandai, tapi ngerti. Ya nomor 4 tentang tangan selesai. Kemudian yang bagian yang nomor 5, tubuh kita yang nomor 5 yaitu perut. Wah, ini sembarang kalir. Apa ini? Bu ya ini Bu yang menjadikan ibadah berat itu ya perut ini. Untuk makan yang kira-kira subhat tidak boleh dimakan. Kaca emek piro sih ya? Enggak boleh. Jamaah sendiri jualan gado-gado rujak ya benar enggak apa-apa. Tapi kalau rujak ya enggak boleh darah dari sapi kemudian dikumpulkan, kemudian diiris-iris seperti jenang, terus digoreng. Tapi di situ saya tahu sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa sapi sedang disembelih itu kadang-kadang kotoran dari perutnya itu keluar dan masuk ke lubang situ. Terus dimasukkan dalam kemaron supaya enggak ketara diudek.
beli rujak, yang beli Bu Fatimah. Jadi Bu Fatimah makan barang haram. Iya. Apa pernah semuanya ini pernah makan rujak? Pernah ya? Ya, saya pesen kalau memang rujak tersebut jenengan beli tapi sudah ada dide, jangan ditolak. Kita supaya dilanjutkan aja, orangnya kita bayar. Kemudian kalau kita ragu, dibuang aja, tapi jangan di depan orangnya loh, nggih. Jangan di depan orangnya, ya dibawa pulang aja, nanti di sana dibuang. Atau kalau kita terhadap orang yang nggak sholat mungkin dimanfaatkan boleh. Tapi kalau seperti itu kan pada sampai ngekei wong elek lah ya. Nggak usah diberikan kepada orangnya, Pak Ibu. Oleh karena itu penjual-penjual rujak di mana saja, jangan sampai dide itu dibeli. Biar dibeli orang-orang yang memang tidak sholat aja. Tapi kalau kita sholatnya menjadi najis karena kotoran dalam perut ini dari hukum-hukum yang hukumnya haram atau subhat. Subhat itu apa? Subhat itu halal nggak pasti, haram juga nggak pasti, malang tanggung. Ya malang tanggung itu namanya subhat. Perut itu diukur oleh Allah. Jangan sampai kita itu terlalu banyak cair. Dan jangan sampai terlalu banyak makanan kering. Kenapa? Ya nggak imbang jadinya. Ini kalau orang mengatakan bahwa kalau jam 10 malam ke atas, itu sebaiknya tidak makan. Mudaratnya apa, Bu? Orang jam 10 malam dilarang, ya nggak dilarang secara ketat, enggak. Anjuran supaya tidak makan. Tapi saya jam 11:30 masih makan kok. Nggak ada penyakit buat saya. Karena bukan hukum agama, tapi hukum adat sah sulayane. Kadang ya cocok, kadang ya nggak cocok. Saya masih jam 11:30 ya masih makan. Memang saya ini mencoba. Saya ini sering checking kok memang. Dulu ada corona juga checking, sekarang saya coba jam 11:30 malam itu kan memang orang tidur kan. Saya sengaja, baru datang dari pengajian. Jam 11 nyampe rumah, terus yang lain-lain akhirnya jam 12, setengah 12 makan. Sering saya seperti itu, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena tafsir juz 9 sudah mengatakan orang itu kalau benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah yang sebenarnya, maka semua yang menjadikan mudarat akan disingkirkan oleh Allah. Saya checking kok. Checking. Seperti itu saya tantang, setengah 12 malam lo makan. Malah yang nggak makan jam sekian malah kena penyakit perutnya. Saya lo enggak. Yang nggak minta, tapi ini checking kok. Saya itu adalah yang nomor 5, perut, weteng. Kemudian nomor 6 adalah farji. Farji ya lubang depan itu. Farji. Bahasa apa, Bu? Bahasa apa, Pak? Ya bahasa Arab. Ye. Itu kalau bahasa sini ya seperti itu. Farji jangan sampai mengeluarkan air kencing tapi dari makanan atau minuman yang haram. Nasi itu ada air kok. Jadi kan nggak minum air, nasi yang kita makan itu mengandung air kok. Ada airnya, entah berapa persen yang tahu ya urusan dokter ini. Yang tahu, tapi jelas setiap makanan pasti ada air. Kalau nggak ada air tadinya nggak bisa tumbuh. Itu adalah kekeringan nemen perut ini nggak ada ya kencing tadi dari makanan walaupun bukan dari minum, misalnya dari makan makanan yang biasanya kering, itu tetap masih ada air. Ya kuasa Allah lah. Semua makanan mengandung air, apalagi ya kangkung, ya nomor 2 adalah bayam, ya nomor 3 adalah senikir, ya nomor 4 lembayung. Ini banyak mengandung air. Saya sendiri juga cek sehari saya nggak minum. Jangan cukup makan makanan yang mengandung air. Ternyata juga puas kok. Mencoba. Tapi jangan nggak usah coba lah. Itu saking saya lalar gawe kok.
Nggak usah nyoba, beneran aja. Yang nomor 7 adalah kaki. Kaki ini dosanya banyak. Makanya besok tangan, kaki, mata, telinga, dan lain-lain sebagai musuh kita karena melaporkan. Kaki ini melaporkan kepada kegiatan kita. Kita itu jangan sampai mempunyai anggapan bahwa ini teman kita. Jangan anggap musuh ini. Musuh kalau memang tangan ini tidak layak digunakan untuk ibadah. Kalau dilayakkan untuk ibadah menjadi teman, kalau tidak layak digunakan untuk ibadah berarti menjadi musuh. Ya lompong dengan air, kadang menjadi teman, kadang-kadang menjadi musuh. Tergantung penggunanya. Ternyata bab anggota setiap orang itu kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 7. Kira-kira yang nggak seberapa penting itu yang mana ya? Maksud saya itu supaya gak terlalu banyak rebet gini. Kan kerebetan sebanyak 7 maksudnya. Kira-kira yang nggak penting yang mana, Mas? Kalau telinga penting. Iya, kalau ada lodrok ngrungokno ing gandang ya apa? Ukurannya lodrok soalnya Surabaya kan? Surabaya lodrok, terkenal lodrok Surabaya kok. Kalau reok? Oh, apal kenapa nih? Kalau petis? Sidoarjo. Nggih. Kalau Madura apa, Mas? Apa? Garam ya? Oh, iku soto. Madura. Soto Madura kan? Kenal yang jual soto asli orang Madura memang. Enak. Tapi kalau orang Jawa niru-niru rasanya kok seperti ini. Buktinya saya bobo di rumah orang biasanya kan prasmanan ya. Itu yang membuatkan orang Jawa. Waduh soto ini gak enak ya. Saya beli di sana langsung di Krian Madura asli. Enak. Enak apa nih loh ya? Bukan Allah sudah mentakdirkan. Kalau reok jangan sampai dipakai ngadakan reok, gak cocok. Yang reok itu mana? Ponorogo. Ya kalau petis ya jangan kemana-mana, Mas. Langsung ke Sidoarjo. Sudah punya channel sendiri-sendiri. Allah sudah memberi batasan seperti itu. Kalau misalnya di Malang sana apa? Umumnya, Mas ya. Iya, tiap daerah kan punya sendiri ya. Daerah Surabaya, Jombang beriman, daerah mana? Iya, Surabaya apa? Lain-lain. Cuma ini tadi jawabannya apa, Bapak Ibu? Yang tidak seberapa penting mana ini supaya gak rebet kakean pitu ini. Yang mana? Penting semuanya. Oh, penting semua. Kalau pitu yang paling penting yang mana? Katanya penting. Yang paling penting yang mana? Yang paling tapi. Naik sepeda motor nggak ada tangan ya apa. Terus akeh roti goreng, akeh pentol jumbo, kalau mulut nggak ada di mana? Terus kalau di sana ada cewek ganteng, cewek cantik, cowok ganteng, yang melihat menggunakan apa? Ibaratnya penting apa ya? Oh, penting apa? Pertanyaannya, yang paling jelek tidak ada, yang paling penting, yang paling nggak berguna tidak ada, yang paling penting juga tidak ada. Berarti artinya ya penting semuanya. Karena itu penting kalau sholat kita membawa 7. Kan sebanyak 7. Orang-orang YouTube saya kasih tahu, sudah lama saya bicara. Anggota badan kita ada 7. Jangan sampai sembahyang tidak membawa ilmu 7. Kalau orang tidak ngaji tauhid, ilmunya enggak genap 7, paling syariat. Yang kedua paling ditambah lagi apa? Tarekat. Dikejar lagi adalah hakikat, tapi enggak sampai kepada makrifat. Maaf, maka seperti itu dianggap melaksanakan perintah tapi tidak ada ilmu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak
tidak diterima. Karena apa? Karena waktu sembahyang tidak membawa ilmu 7. Ini pelajaran tauhid. Kalau nggak ngaji tauhid, jenengan nggak pernah dididik oleh para ulama yang keterangannya seperti ini. Nggak pernah dididik. Ini suatu kebetulan aja. Buktinya jenengan diambil satu yang nggak penting ya nggak mau. Ya, dianggap yang penting mana? Yang paling penting, tidak ada yang paling. Semuanya adalah sama. Itu adalah anggota badan, intinya mengingatkan kita jangan lupa sembahyang membawa ilmu 7. Lah saya kok nggak tahu, Pak. Al-Quran memberi jawaban, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang tidak sampai ke situ, tidak tahu, tanyalah kepada ahlinya. Yang ahlinya apa? Kalau tauhid ya muwahhidin, kalau fikih ya fauqaha, kalau tafsir ya mufassirin. Ya. Seperti itu adalah kalau orang ahli tauhid muwahhidin tadi, kalau orang Islam ya muslim, kalau orang iman ya mukmin, kalau orang baik ya muhsin. Seperti itu adalah keterangan dari bab anggauta. Untuk bab anggauta selesai.